kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang pembelajaran kooperatif. Moderatornya saya sendiri atas nama Emmanuel Cerabut dan teman-teman, saya Elizabeth Emilia Julio Putri. Saya Ivan Yesus Argen. Saya Elizabeth Masukania Fidianti dari kelompok 2. Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi seperti yang dikatakan oleh kakak moderator bahwa hari ini kita akan membahas tentang model pembelajaran kooperatif. Nah teman-teman, kooperatif itu sendiri artinya bersifat kerjasama. Nah, jadi sebagai seorang guru, calon guru maksudnya, teman-teman, tentu kita harus belajar tentang berbagai model atau strategi pembelajaran yang bisa kita terapkan ketika sudah menjadi guru nanti. Nah, salah satunya di sini adalah model pembelajaran kooperatif. Jadi teman-teman, sebagai pengantar dan informasi bahwa merujuk pada kurikulum 2013, bahwa dalam kurikulum tersebut salah satu tuntutannya adalah melatih kerjasama siswa dan membangun sikap sosial siswa ketika dia hidup bersama-sama dalam kelompok. Nah, salah satu strategi yang dapat kita terapkan adalah melalui model pembelajaran kooperatif ini. Kemudian yang kedua, keterampilan kooperatif ini teman-teman masuk ke dalam salah satu keterampilan abad 21 yang dikenal dengan 4C, yaitu kolaborasi, komunikasi, kreatif, dan critical thinking atau berpikir kritis. Nah, kooperatif ini termasuk dalam jenis kolaborasi, di mana dalam pembelajaran kooperatif teman-teman, para peserta didik diharapkan mampu berkolaborasi dalam satu kelompoknya masing-masing. Nah, pada kesempatan ini kami akan membahas lebih dalam terkait model pembelajaran kooperatif ini, seperti pengertian, tujuan, manfaat, dan yang terakhir bagaimana penerapannya dalam proses pembelajaran. Jadi daripada kita memperpanjang waktu, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian pembelajaran kooperatif. Oke teman-teman, jadi di sini kami mengutip beberapa pandangan para ahli serta mengutip isi buku, yaitu dari buku Isjoni tahun 2009 halaman 5 dan pandangan dari beberapa ahli yaitu Arens, Salvin, dan Lie. Sekarang kita masuk pada pengertian pembelajaran kooperatif itu sendiri. Oke teman-teman, kita masuk pada pengertian pembelajaran kooperatif menurut Arens. Jadi teman-teman, Arens memandang bahwa pembelajaran kooperatif atau cooperative learning ini merupakan suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi kelompok-kelompok kecil ini teman-teman umumnya terdiri dari 4-5 orang peserta didik dengan keanggotaannya yang heterogen. Nah, heterogen di sini teman-teman artinya bahwa tingkat kemampuan, jenis kelamin, suku ataupun ras yang berbeda-beda. Mengapa demikian? Jadi salah satu tujuannya adalah bahwa agar pembelajaran itu dapat berjalan secara efektif. Misalnya begini teman-teman, tingkat kemampuan. Jadi kalau misalkan dalam satu kelompok nih teman-teman, tingkat kemampuan dari setiap anggotanya dikatakan di atas tingkat kemampuannya tinggi, otomatis kelompok tersebut tidak akan mengalami kendala dalam proses diskusi. Namun, ketika ada kelompok-kelompok tertentu yang anggotanya semuanya memiliki tingkat kemampuan rata-rata, maka mereka agak kesulitan dalam proses diskusi. Oleh karena itu, teman-teman, di sini Arens sangat menekankan bahwa anggota dalam kelompok tersebut harus bersifat heterogen, yaitu memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda, jenis kelamin yang berbeda-beda, yaitu ada perempuan, ada laki-laki, dan jika memungkinkan suku ataupun ras yang berbeda-beda. Jadi dalam satu kelompok itu terdiri dari berbagai kepribadian orang peserta didik. Seperti itu pandangan Arens tentang pembelajaran kooperatif ini. Sekarang kita masuk
pada pengertian pembelajaran kooperatif menurut Lie. Jadi, Lie melihat bahwa pembelajaran kooperatif merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat elemen-elemen yang saling terkait. Jadi, di sini teman-teman, Lie memandang bahwa pembelajaran kooperatif ini memiliki prinsip-prinsip dasar. Nah, lebih lanjut di sini Lie menjelaskan bahwa adapun berbagai elemen-elemen dalam pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama, saling ketergantungan positif. Nah, saling ketergantungan positif di sini teman-teman maksudnya bagaimana? Jadi, maksudnya begini. Dalam proses pembelajaran atau diskusi kelompok tersebut, ada prinsip bahwa setiap peserta didik atau bahkan guru harus saling membutuhkan, saling bekerja sama, saling melengkapi, dan saling mencerdaskan. Itu artinya saling ketergantungan positif di sini teman-teman. Kemudian, prinsip dasar yang kedua adalah interaksi tatap muka. Interaksi tatap muka di sini teman-teman bahwa diskusi yang dilakukan itu harus secara face to face dalam satu kelompok pembelajaran. Jadi dilakukan secara langsung. Kemudian yang ketiga, akuntabilitas individual. Maksudnya di sini adalah bagaimana seorang individu mampu menyesuaikan diri dalam lingkungannya. Oke. Kemudian yang keempat, prinsip yang keempat bahwa keterampilan untuk menjalin hubungan antara pribadi atau keterampilan sosial yang secara sengaja diajarkan. Jadi, keterampilan ini sengaja diajarkan dan ada timbal baliknya. Jadi, ada evaluasi di akhir pembelajaran. Jadi, ada nilai, ada penghargaan bagi kelompok-kelompok tertentu yang cara kerjanya sesuai dengan apa tujuan dari pembelajaran tersebut. Kira-kira seperti itulah pandangan Lie terkait pembelajaran kooperatif ini. Sekarang kita lihat pandangan pengertian pembelajaran kooperatif ini menurut Salvin. Jadi teman-teman, Salvin memandang bahwa cooperative learning atau pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya lebih dari 2 orang dengan struktur kelompok heterogen. Nah, teman-teman, apa yang disampaikan oleh Salvin ini tidak beda jauh dengan apa yang disampaikan oleh Arens, bahwa keduanya sama-sama menekankan bahwa dalam kelompok tersebut struktur kelompoknya harus bersifat heterogen, seperti yang telah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Kira-kira seperti itulah pandangan Salvin tentang cooperative learning ini. Kemudian yang berikutnya, ini menurut buku Isjoni tahun 2000, maaf teman-teman, di sini sebenarnya tahun 2009 halaman 5. Jadi dalam buku Isjoni dijelaskan bahwa pada model cooperative learning, siswa diberi kesempatan untuk berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan teman-temannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya apa tadi teman-teman? Yaitu agar para siswa mampu bekerja sama dalam kelompok dan mampu berkolaborasi dalam kelompok. Sementara guru bertindak sebagai motivator dan fasilitator aktivitas siswa. Jadi, dalam pembelajaran kooperatif ini teman-teman, belajar belum dikatakan selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran. Oleh karena itu, maka sangat ditekankan bahwa dalam kelompok tersebut keanggotaannya harus bersifat heterogen, seperti yang telah saya jelaskan pada slide-slide sebelumnya. Agar tujuan pembelajaran tersebut yaitu semua peserta didik mampu menguasai bahan pelajaran dapat tercapai secara efektif. Nah, teman-teman, itu beberapa pandangan dari beberapa ahli serta sumber buku tentang pembelajaran kooperatif ini. Jadi kami menyimpulkan bahwa sebenarnya pembelajaran kooperatif ini adalah suatu pembelajaran di mana peserta didik maupun guru harus saling bekerja sama, saling bergotong royong, saling mencerdaskan, dan saling mengisi. Seperti itulah
kami melihat gambaran besar terkait pembelajaran kooperatif ini. Sekarang kita masuk pada poin yang berikutnya. Nah, teman-teman, setelah kita melihat tentang pengertian pembelajaran kooperatif, sekarang kita melihat apa sih manfaat model pembelajaran kooperatif itu. Jadi, di sini kami mengutip pandangan dari Jerolmic dan Parker di dalam buku Izzoni tahun 2010 halaman 24. Jadi mereka berdua mengatakan manfaat yang diperoleh dalam pembelajaran kooperatif ini adalah yang pertama, saling ketergantungan yang positif. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa saling ketergantungan yang positif di sini teman-teman, bahwa dalam pembelajaran tersebut setiap peserta didik ataupun guru saling membutuhkan satu sama lain, saling bekerja sama dan saling mencerdaskan. Kemudian, manfaat yang kedua, adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu. Artinya, guru bisa melihat setiap sikap atau kemampuan dari setiap individu. Kemudian, yang ketiga, manfaat yang ketiga teman-teman, siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. Jadi, di sini pada poin yang ketiga ini sebenarnya siswa di sini sebagai subjek. Jadi mereka yang memiliki tingkat keaktifan yang lebih tinggi dibandingkan gurunya. Seperti yang dijelaskan dalam buku Izzoni tadi, bahwa di sini guru hanya berperan sebagai fasilitator dan motivator. Sedangkan siswa di sini yang secara aktif menjalankan kelas tersebut. Secara aktif mengelola bagaimana mereka memahami setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian manfaat yang keempat, suasana kelas yang rileks dan menyenangkan. Oke, jadi di sini ketika biasanya anak-anak akan merasa senang ketika mereka belajar bersama-sama. Nah, ketika dalam pembelajaran kooperatif ini mereka disatukan dalam satu kelompok, maka kegiatan tersebut akan berjalan secara rileks dan menyenangkan, dan itu akan menarik perhatian mereka. Kemudian, manfaat yang kelima, bahwa terjalinnya hubungan yang hangat dan bersahabat antar siswa dan guru. Dan ini tentu pasti. Kemudian yang keenam, memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman emosi yang menyenangkan. Jadi di sini anak-anak bisa mengekspresikan diri dalam kelompok-kelompok tersebut. Kita masuk pada tujuan pembelajaran kooperatif. Nah, jadi teman-teman, pada dasarnya cooperative learning ini dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya 3 tujuan pembelajaran penting, yaitu yang pertama hasil belajar akademik. Nah, teman-teman, dalam cooperative learning atau pembelajaran kooperatif ini, meskipun mencangkup beragam tujuan sosial, cooperative learning ini juga memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademis penting lainnya. Jadi beberapa ahli berpendapat bahwa proses penilaian dalam pembelajaran cooperative learning ini dapat membantu meningkatkan prestasi para siswa atau peserta didik. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, adanya penerimaan terhadap perbedaan individu. Jadi teman-teman, tujuan lain dari cooperative learning ini adalah penerimaan secara luas dari orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan ketidakmampuannya. Jadi, pembelajaran kooperatif ini memberi peluang bagi siswa dari berbagai latar belakang dan kondisi untuk bekerja dengan saling bergantung pada tugas-tugas akademik, dan melalui struktur penghargaan kooperatif akan belajar saling menghargai satu sama lain. Jadi tujuan kedua ini teman-teman, bahwa dalam pembelajaran tersebut tidak ada yang diistimewakan. Jadi semua siswa memiliki hak dan kewajiban yang sama, baik itu dari tingkat kemampuan ataupun yang lain-lain, namun pada dasarnya mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang ketiga,
pengembangan keterampilan sosial. Jadi tujuan penting yang ketiga ini teman-teman, bahwa cooperative learning atau pembelajaran kooperatif ini mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Jadi keterampilan sosial itu teman-teman sangat penting dimiliki oleh seorang peserta didik atau siswa. Sehingga ketika dia sudah masuk ke dalam lingkungan sosialnya atau lingkungan masyarakat, dia bisa menempatkan diri dan mampu beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan tersebut. Kira-kira seperti itulah tujuan pembelajaran kooperatif. Kita masuk pada poin yang berikutnya. Jadi, poin yang berikut adalah prosedur pembelajaran kooperatif. Nah, teman-teman, ada beberapa prosedur dalam pembelajaran kooperatif ini. Yang pertama, penjelasan materi. Jadi, dalam penjelasan materi ini ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru. Nah, yang pertama, menyiapkan topik. Kemudian yang kedua, menstimulus para peserta didik dengan memberi pertanyaan-pertanyaan sederhana terkait topik yang akan dibahas. Jadi sambil memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut, guru juga memberikan materi-materi dasar kepada peserta didik terkait materi yang topik yang akan dibahas. Seperti itulah pada tahap penjelasan materi. Kemudian tahap belajar dalam kelompok. Nah, teman-teman, tahap belajar dalam kelompok merupakan tahap inti dalam proses pembelajaran kooperatif ini. Jadi guru membagi siswa dalam beberapa kelompok, kemudian memberikan lembar kerja yang akan mereka diskusikan atau mereka amati dalam kelompok tersebut. Nah, kemudian poin yang keempat, penilaian. Jadi setelah mereka melakukan pengamatan, melakukan diskusi dalam kelompok, lalu kemudian mereka mempresentasikan hasil pengamatan maupun diskusi yang telah mereka lakukan. Nah, poin yang terakhir ini pengakuan tim. Jadi di sini guru akan memberikan penilaian dan memberikan penghargaan kepada tim yang mengerjakan tugas itu secara baik. Namun, prosedur pembelajaran kooperatif ini akan dijelaskan lebih terperinci pada penerapan proses pembelajaran kooperatif. Kita masuk pada poin yang berikutnya. Sekarang kita masuk pada poin tipe-tipe pembelajaran kooperatif. Jadi sebenarnya teman-teman ada begitu banyak tipe pembelajaran kooperatif. Namun di sini kami hanya mengutip beberapa tipe saja. Yang pertama, tipe pembelajaran pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Jigsaw menurut Salvin pada tahun 2010 halaman 237 yaitu tipe ini dapat digunakan apabila materi yang dipelajari adalah yang berbentuk materi tertulis. Materi ini paling sesuai untuk subjek berarti subjek seperti pelajaran ilmu sosial, literatur yang tujuan pembelajarannya lebih kepada penguasaan konsep daripada penguasaan kemampuan. Jadi kalau misalkan pembelajaran IPS ataupun pembelajaran lain yang bersifat materi teman-teman, sangat cocok diterapkannya pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini. Kemudian yang kedua, pembelajaran kooperatif tipe CARC, yaitu Cooperative Integrated Reading and Computation atau kooperatif terpadu membaca dan menulis, yaitu suatu model pembelajaran menyeluruh dengan cara membaca dan menulis yang melibatkan kerjasama murid dalam suatu kelompok, di mana kesuksesan kelompok tergantung pada kesuksesan masing-masing individu dalam kelompok tersebut. Nah, ini dikutip dari buku Salvin tahun 2010 halaman 5. Jadi tipe CARC ini teman-teman cocok untuk mata pelajaran yang bersifat membaca dan menulis, yaitu salah satunya mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi ini tipe-tipe ini sangat cocok diterapkan pada mata pelajaran tersebut. Tipe NHT atau Numbered Head Together atau penomoran berpikir bersama.
Jadi tipe ini merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional. Namun teman-teman, tipe ini sebaiknya tidak digunakan bagi kita yang pemula karena tipe-tipe seperti ini cukup sulit diterapkan dan butuh latihan yang lebih dalam lagi. Kemudian tipe yang terakhir adalah pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Assessment Division atau STAD. Jadi tipe STAD atau STAD ini adalah pembelajaran di mana siswa perlu ditempatkan dalam kelompok belajar beranggotakan 4 orang yang merupakan campuran menurut tingkat kinerja, jenis kelamin, dan suku. Jadi, dalam tipe ini, guru menyajikan pelajaran, kemudian siswa bekerja di kelompok mereka untuk memastikan bahwa seluruh anggota kelompok telah menguasai materi tersebut. Nah, tipe STAD ini teman-teman sangat cocok bagi kita yang pemula, yang baru menggunakan model pembelajaran kooperatif ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bagaimana tipe ini bekerja dalam penerapan pembelajaran kooperatif, kita lihat pada poin yang berikutnya. Dan sekarang kita masuk pada poin penerapan model pembelajaran kooperatif dalam proses pembelajaran. Jadi di sini misalnya penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD atau Student Times Achievement Division dalam mata pelajaran IPA kelas 3. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran. Jadi ini menjadi bagian penting juga teman-teman. Karena ketika kita menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran, maka secara tidak langsung pembelajaran tersebut akan berjalan secara struktur. Oke, yang kedua, memberikan stimulus pada siswa terkait topik yang dibahas. Jadi kita kembali pada poin yang satu. Misalkan menyampaikan topik, misalkan topik tentang wujud benda. Maka pada poin yang kedua ini, yaitu memberikan stimulus pada siswa terkait topik yang dibahas, maka guru memberikan pertanyaan-pertanyaan ringan tentang apa yang mereka ketahui tentang wujud benda. Kemudian sambil memberikan stimulus kepada siswa, guru juga memberikan materi-materi dasar tentang wujud benda itu. Misalnya memberikan materi tentang wujud benda cair, wujud benda gas, ataupun wujud benda padat. Nah, kemudian setelah memberikan materi-materi dasar terkait topik yang dibahas itu, pada poin yang keempat ini, pembagian kelompok. Jadi, pembagian kelompok ini merupakan kegiatan inti dalam proses pembelajaran kooperatif tipe STAD ini. Jadi, guru membagi para peserta didik dalam beberapa kelompok. Nah, setelah terbagi dalam kelompok tersebut, guru memberikan lembar kerja kepada setiap kelompok. Jadi, misalkan lembar kerjanya itu tentang mereka mengamati benda-benda yang ada di sekitar mereka, yang ada di lingkungan sekolah, dan mengelompokkan mana yang termasuk benda gas, benda berwujud gas, mana yang termasuk benda berwujud cair, ataupun benda berwujud padat. Nah, setelah mereka melakukan pengamatan tersebut, setiap kelompok mempresentasikan hasil pengamatan kelompok. Jadi setelah mereka melakukan pengamatan tersebut bersama kelompok-kelompoknya, lalu pada tahap berikutnya, setiap kelompok mempresentasikan hasil pengamatan kelompok. Jadi mereka melakukan presentasi di depan kelas secara satu persatu dan secara terwakil. Artinya setiap kelompok menunjukkan perwakilan kelompoknya untuk menyampaikan hasil pengamatan mereka. Setelah itu, pada poin yang terakhir yaitu memberi penghargaan kepada kelompok yang mengerjakannya dengan sangat baik. Jadi setelah kelompok-kelompok tersebut menyampaikan atau mempresentasikan hasil pengamatan mereka, lalu pada tahap terakhir yaitu guru mengevaluasi
dan memberi penghargaan kepada kelompok-kelompok yang mengerjakannya dengan sangat baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Teman-teman, contoh penerapan pembelajaran kooperatif berikutnya adalah penerapan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam mata pelajaran IPS untuk kelas 6 di sekolah dasar. Jadi ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang pertama, seperti pada pembelajaran sebelumnya tadi, guru menyiapkan topik pembelajaran. Jadi misalnya topik pembelajarannya di sini tentang perekonomian di Indonesia. Kemudian yang kedua, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Jadi setelah guru memberikan topik tentang perekonomian di Indonesia, lalu kemudian tahap berikutnya guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Jadi misalnya dalam topik ini guru membagi beberapa subtopik. Misalnya dalam perekonomian di Indonesia itu ada tentang produksi, distribusi maupun konsumsi. Jadi di setiap kelompok itu guru memberi masing-masing satu subtopik pembahasan. Kemudian pada poin yang ketiga, materi pembelajaran diberikan kepada siswa dalam bentuk teks. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab mempelajari bagian-bagian tertentu dari pokok-pokok materi. Jadi misalkan begini teman-teman, tadi subtopiknya tentang produksi. Jadi produksi ini untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 bertugas mencari materi-materi tentang produksi ini. Nah, perlu diketahui dalam tipe Jigsaw ini ada yang namanya kelompok asal dan kelompok ahli. Maksudnya bagaimana teman-teman? Jadi misalnya dalam satu kelompok ini teman-teman terdiri dari 4 orang. Nah, dalam 4 orang ini kita sebut sebagai kelompok asal. Kemudian dari 4 orang ini teman-teman dibagi lagi. Artinya setiap anggota kelompok diberi tugas untuk mencari materi-materi tentang produksi. Misalnya si A mencari materi tentang pengertian produksi. Si B mencari materi tentang bagaimana produksi itu berjalan di Indonesia. Seperti itu seterusnya. Nah, si A dan si B kita sebut sebagai tim ahli karena mereka yang bertugas mencari materi-materi tersebut. Kemudian setelah tim ahli mencari materi-materi yang berkaitan dengan produksi, lalu mereka kembali kepada kelompok asal, yaitu kelompok 1. Lalu setiap tim ahli memberikan hasil materi yang mereka telah cari untuk disatukan dalam kelompok tersebut. Dan hasil dari diskusi itu kemudian dipresentasikan kepada kelompok-kelompok yang lain. Kira-kira seperti itulah penerapan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini dalam mata pelajaran IPS untuk kelas 6 di sekolah dasar. Baik, terima kasih kepada teman Elizabeth Kurnia Julio Putri yang telah memaparkan materinya dengan baik dan jelas. Baik teman-teman, setelah kita mendengar pemaparan materinya tadi, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran kooperatif itu pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok. Nah, agar dapat merangsang siswa lebih bergairah dalam belajar. Jadi itu saja penjelasan dari kami tentang pembelajaran kooperatif. Saya sebagai moderator dan teman-teman kelompok mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya.